Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sebelumnya saya doakan semoga teman-teman selalu semangat untuk belajar ya, sehingga teman-teman bisa mencapai tujuannya masing-masing. Dan di sini saya bukan menggurui, tapi saya di sini mengajak belajar bersama karena saya juga salah satu peserta PPG di 2024 di tahap 3 ya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita kerjakan nomor 6 ya. Ini lanjutannya soal yang kemarin. Seorang guru kelas 2 SD sedang merancang materi pembelajaran tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Peserta didik kelas 2 SD berada pada tahap praoperasional akhir. Oleh karena itu, cara paling efektif untuk mengajarkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan adalah melalui. Di sini yang ditanyakan adalah bagaimana kita menerapkan, mengajarkan kepada anak kelas 2 ini kelas 2 tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini teman-teman. Nah, untuk anak kelas 2 usianya masih kurang lebih 7 tahun sampai 11 tahun itu adalah tahap praoperasional akhir ya. Dia dengan usia anak segitu, anak masih suka belajar dengan gambar, cerita, dan suara. Jadi anak tersebut masih belum mampu untuk menganalisa materi. Jadi kita harus mencari jawaban di sini yang jawabannya lebih cenderung pengajarannya tentang maksud saya melalui gambar, cerita, dan yang lain-lainnya. Jadi anak tersebut belum mampu untuk berpikir abstrak. Baiklah, kita analisa jawabannya. Penulisan esai tentang pengalaman pribadi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Penyusunan laporan tentang hasil pengamatan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Diskusi mendalam tentang konsep-konsep abstrak. Ini sudah jelas tidak ya, karena tidak mungkin kelas 2 mampu berpikir abstrak. Analisis peristiwa yang merupakan penyimpangan dalam menerapkan nilai-nilai, apalagi ini analisis. Jadi kelas 2 tidak mungkin mampu menganalisis ya. Cerita bergambar yang menekankan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di masyarakat. Nah, ini teman-teman, di sini ada cerita bergambar. Ini sudah pasti betul karena ini lebih tepat daripada yang ini sama yang ini. Jadi untuk cerita bergambar ini saya ya pastikan ini adalah jawaban yang paling tepat dan benar. Dan kita lanjutkan nomor 7. Pak Idam adalah guru SD kelas 3. Lingkungan sekolah tempat Pak Idam mengajar adalah area persawahan dengan mayoritas pekerjaan orang tua adalah petani. Pada pertemuan yang akan datang, Pak Idam mengajak peserta didik belajar materi luas persegi panjang. Desain pembelajaran yang dilakukan Pak Idam yang sesuai dengan kondisi lingkungan peserta didik saat ini. Yang A, menjelaskan cara menentukan luas persegi panjang, kemudian meminta semua peserta didiknya mengerjakan soal ini. Sudah umum ya. Jadi di sini kita mencari jawaban yang paling sesuai dengan lingkungannya anak-anak. Jadi lingkungannya anak-anak itu di sini persawahan. Nah, area persawahan. Mengajak peserta didik belajar di luar mengamati peta sawah yang berbentuk persegi panjang dan mengukur panjang, lebar, dan luas peta sawah. Untuk yang B ini, anak-anak itu langsung terlibat ya, langsung terjun langsung ke sawah. Ini jawabannya sudah tepat. Coba kita lihat yang lain. Menampilkan slide presentasi bangun persegi panjang. Ini juga bisa tepat juga. Nah, jadi siswa mengetahui di slide ya. Mengajak peserta didik berdiskusi di kelas tentang soal-soal keliling persegi panjang di sawah. Ini juga tepat, tapi kita di sini mencari yang paling tepat ya. Mengajak peserta didik melihat tayangan video di sawah tentang permainan bola di aplikasi streaming. Oke, ini juga sama ya. Semuanya di sini menjelaskan tentang persegi panjang.
Tapi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B, teman-teman. Kenapa? Karena di sini mengajak peserta didik belajar di luar mengamati peta sawah. Jadi peserta didik langsung turun ke sawahnya. Dan itu sudah berhubungan dengan area persawahan di kampungnya peserta didik tersebut. Jadi ini lebih mudah dipahami dan lebih mudah dimengerti oleh peserta didik. Yang B ya. Kita lanjut yang nomor 8. Pak Han sedang mendampingi peserta didik kelas 2 belajar untuk elemen pemirsa. Tujuan pembelajaran tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami informasi dari tayangan kebiasaan membuang sampah. Oke, membuang sampah ya. Setelah menyimak tayangan tersebut, peserta didik diminta untuk menuliskan kata kunci dengan bantuan mengatur grafis sederhana. Sebagian besar peserta didik kesulitan menemukan kata kunci terkait topik. Berdasarkan situasi tersebut, rekomendasi yang tepat dari guru untuk peserta didik adalah pilih yang benar dengan memberi tanda centang. Jadi di sini jawabannya bisa lebih dari satu. Memberikan pujian terhadap peserta didik yang berhasil. Ini jawabannya sudah tepat, teman-teman, karena dengan memberikan pujian kepada siswa itu bisa memotivasi siswa ya. Memberi penguatan tentang cara menemukan kata kunci. Ini juga bisa. Menyampaikan dukungan agar peserta didik tidak kesulitan. Yang C ini kurang tepat. Dikarenakan guru hanya menyampaikan dukungan tapi tidak membantu peserta didik untuk menemukan kata kuncinya ya. Melatih peserta didik memahami informasi dengan urutan langkah. Nah, ini guru langsung memandu peserta didik ya. Ini langsung mengganti topik lingkungan. Oh, ini sudah ada mengganti, berarti ini tidak masuk. Jadi di sini yang pilihan jawaban yang tepat itu ada 3 ya. Kita lanjut nomor 8. Oh maaf, nomor 9 ya. Elemen IPAS fase B, yakni peserta didik mengenal keragaman budaya, kearifan lokal, sejarah baik tokoh maupun periodisasinya di provinsi tempat tinggalnya serta menghubungkan dengan konteks kehidupan saat ini ya. Pengembangan elemen tersebut ke dalam tujuan pembelajaran yang tepat pada peserta didik adalah kita cari mampu menunjukkan contoh berbudaya dengan daerah asalnya. Di sini, oh ya teman, di sini kita disuruh mencari tujuan yang paling tepat itu apa untuk memperkenalkan peserta didik ini keragaman budaya, kearifan lokal. Jadi kita disuruh mencari tujuan yang paling tepat dan yang paling pas ya. Dalam mencari tujuan kita harus melihat levelnya, kan ada level mengamati, memahami, terus mempraktekkan dan yang lain-lainnya, itu yang taksonomi Bloom. Nah, oke, kita lihat ya. Mampu menunjukkan contoh budaya dengan daerah asalnya. Ini sudah tepat karena dengan menunjukkan contoh budayanya berarti siswa tersebut sudah memahami tentang budaya kearifan lokal di tempat tinggalnya ya. Karena tidak mungkin dengan memberikan contoh siswa tersebut tidak paham, pasti sudah paham. Dapat menjelaskan definisi kebudayaan. Ini kalau dapat menjelaskan definisi juga masuk ya, masuk jawaban yang tepat. Karena dengan menjelaskan berarti mereka sudah memahami apa yang sudah dijelaskan. Mampu menyebutkan pengertian sejarah. Ini hanya sejarah, berkaitannya dengan sejarah ya, bukan sama budayanya. Jadi ini kurang tepat. Dapat menunjukkan wilayah pada peta.
Kalau ini lebih cenderung ke geografis, kurang tepat. Mampu memiliki sifat-sifat dari para tokoh sejarah. Ini sifat tokoh-tokohnya, bukan budayanya. Jadi menurut saya yang paling tepat itu di antara dua ini, yang A dan B. Coba kita lebih analisa lagi lebih dalam. Mampu menunjukkan contoh budaya dengan daerah asalnya dan dapat menjelaskan definisi kebudayaan. Ini yang paling pas adalah yang A, teman-teman. Karena dengan menunjukkan contoh budayanya berarti siswa tersebut sudah sangat memahami tentang kebudayaan, kearifan lokal yang ada di tempat tinggalnya ya. Kalau ini kan memang sih untuk menjelaskan ini memang juga sama memahami, tapi di sini levelnya itu lebih tinggi yang A. Ini yang paling tepat yang A. Kita lanjut yang nomor 10, teman-teman. Kemampuan numerasi peserta didik. Pemilihan konten yang relevan dan bervariasi dapat menjadi kunci keberhasilan dalam proses pembelajaran. Salah satu cara guru memilih konten yang tepat untuk mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik adalah memanfaatkan alat peraga untuk memvisualisasikan konsep numerasi. Ini sudah tepat karena di sini ada alat peraga ya. Memaksimalkan memberikan materi dalam bentuk teks yang fokus. Ini masih kalah dengan yang A levelnya. Mengabaikan perbedaan kemampuan. Oh, ini sudah jelas salah. Ada mengabaikan perbedaan. Nih, salah ya. Mengukur kemampuan numerasi hanya melalui ujian tertulis. Jadi ujian tertulis masih kalah levelnya sama yang A. Ada alat peraga ya. Fokus hanya pada penghafalan. Ini salah ini. Jadi di sini jawaban yang paling benar itu adalah yang A, karena di sini ada alat peraganya. Jadi kalau ada alat peraga, siswa itu lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan. Ini sudah 5 soal ya teman-teman. Nanti soal nomor 11 ini kita lanjutkan di video selanjutnya, karena di sini waktunya sudah lebih dari 10 menit. Jadi teman-teman semuanya, di sini sekali lagi saya katakan, saya di sini bukan menggurui teman-teman semuanya ya, tapi saya di sini hanya berbagi, mengajak belajar bersama. Barangkali teman-teman mempunyai jawaban yang lebih meyakinkan atau lebih dipastikan sudah betul, teman-teman bisa tuliskan di di kolom komentar. Jadi ini hanya jawaban menurut pemahaman saya, sesuai pemahaman yang sudah saya pelajari ya. Baiklah teman-teman, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Jadi teman-teman bisa share video ini ke teman-teman yang lain, ke peserta lain, barangkali video ini bisa bermanfaat. Dan sekali lagi, saya pastikan soal yang saya berikan ini adalah soal asli dari ujian di piloting 1 kemarin ya. Baiklah, di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.